Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan mengupload vlog tentang pelukis Ketut Sugame dari kota Jember, Jawa Timur. Beliau sudah almarhum lebih kurang 2-3 tahun yang lalu. Nah, beliau ini seorang pelukis impresionisme yang juga dikenal sebagai seorang penyair. Nah, kalau kita berbicara tentang pelukis yang penyair, maka saya teringat sekitar 20-30 tahun yang lalu di Surabaya ada 2 orang pelukis yang cukup terkenal, yaitu yang bernama Pak Krisna Mustajab dan Pak Amang Rahman. Beliau selain seorang pelukis juga dikenal sebagai penyair. Nah, sebetulnya fenomena ini saya beri tanda kutip ya. Ini bukan sesuatu yang sesuatu yang langka. Kalau kita amati, banyak para penyair yang juga seorang pelukis. Nah, demikian juga seorang penyair yang pelukis. Ya, maaf ya, saya ulangi, ini bukan sesuatu yang fenomenal. Banyak seorang penyair yang pelukis, demikian juga banyak pelukis yang penyair. Nah, kalau tadi Pak Krisna Mustajab dan Pak Amang Rahman dikenal sebagai pelukis yang penyair, maka saya juga mengenal sosok yang kebalikan dari kedua seniman yang tadi saya sebut, yaitu rekan saya D. Jawawi Imron. Nah, beliau seorang penyair yang pelukis. Jadi kalau Pak Amang Rahman dan Pak Krisna Mustajab sebagai seorang pelukis yang penyair, maka Kiai Haji D. Jawawi Imron saya kenal sebagai seorang penyair yang pelukis. Di Surabaya, maksud saya di Jakarta, ada banyak profesi dalam tanda petik sebagaimana yang saya maksudkan tadi. Misalnya Gunawan Muhammad. Nah, beliau dikenal sebagai seorang penyair, budayawan, esais yang bagus. Kemudian belakangan, kalau tidak salah 2-3 tahun yang lalu, beliau berpameran tunggal, pameran lukisan. Nah, ini Gunawan Muhammad ini dikenal juga sebagai seorang penyair yang pelukis. Meskipun gelar kepelukisannya baru saya ketahui 2-3 tahun ini. Ada lagi kalau saya menyebut yang lebih general, ini Remi Siladu. Beliau seorang musisi, seorang sastrawan, seorang dramawan, yang juga seorang pelukis. Di Surabaya saya kenal juga nama Widodo Basuki. Beliau ini seorang penyair, penggurit, wartawan, juga seorang pelukis. Ini sepertinya Mas Widodo Basuki ini
komposisinya berimbang ya antara wartawan, pelukis dan penyair. Kemudian 1-2 bulan yang lalu saya mengenal pelukis Ridwan SS. Beliau ini seorang pelukis realis naturalis yang salah satu karyanya saya kagumi, yaitu karya yang agak menyimpang dari realis naturalis, yaitu karya surrealis yang judulnya Cupang Kota. Cupang Kota. Wah, ini seorang gadis yang di lehernya ada ikan cupangnya. Ini sesuatu yang apa ya? Konotatif, sesuatu yang konotatif yang menggambarkan gadis-gadis kota yang mungkin begitu bebas, begitu liberal, mungkin ya, maksudnya gitu. Ada seorang gadis cantik yang di sininya ada ikan cupangnya. Mungkin teman-teman tahu ya, arti cupang itu mungkin dimensional sekali ya. Kemudian salah satu puisi dari Ridwan SS ini kalau tidak salah 3 atau 4 hari yang lalu saya posting di channel YouTube saya. Judul puisinya adalah Uraian Rindu, yang kemudian dibacakan oleh penyair dari Padang, Sumatera Barat, wanita penyair Aci Putri, dengan begitu indahnya judulnya Uraian Nada. Nah, kembali pada Pak Ketut Sugama ini beliau, saya lebih mengenalnya sebagai seorang pelukis yang penyair. Meskipun kalau kita telusuri lebih jauh, sebetulnya Pak Ketut Sugama ini berangkat dari kepenyairan. Nah, beliau ini mulai menulis puisi sejak tahun 1964 pada siaran sastra, siaran puisi di Radio Republik Indonesia Kota Jember. Nah, beliau tergabung dalam Sanggar Purayuda. Nah, sebagaimana yang tertulis pada kumpulan puisinya yang berjudul Celoteh Anak Penjara 1, beliau ini sudah menulis 1.500-an puisi. Nah, kalau saya amati puisi-puisi Pak Ketut Sugama ini lebih sinkron dengan karya-karya lukisannya yang bercorak impresionisme. Nah, ini salah satu karya kumpulan puisi Pak Ketut Sugama yang judulnya Celoteh Anak Penjara 1. Nah, ini teman-teman. Nah, ini saya beri pengantar ya. Kumpulan puisi ini diterbitkan pada bulan Januari tahun 2019. Nah, ada terhimpun 100 judul puisi di kumpulan puisi Celoteh Anak Penjara 1. Nanti akan saya bacakan salah satu judul puisinya. Nah, kemudian 6 bulan kemudian setelah kemunculan kumpulan puisi Pak Ketut Celoteh Anak Penjara 1, beliau menerbitkan buku kumpulan puisinya yang judulnya Aku Sudah Sampai di Sini. Nah, ini serial dari buku pertama ya. Ini Aku Sudah Sampai di Sini, Celoteh Anak Penjara 2. Kumpulan puisi Ketut Sugama Fatuba Lil Gurobah. Beliau ini orang Bali, kemudian mualaf. Nah, buku ini ditulis oleh
maksud saya diberi pengantar oleh Profesor I.C. Sujarwadi dan saya, Amang Mawardi. Profesor I.C. Sujarwadi ini adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit gambaran tentang Pak Ketut Sugame yang saya kenal sebagai seorang pelukis produktif. Bahkan beliau ini punya museum yang bertingkat 3 di Jember. Nah, ini buat saya ini fenomenal. Karena apa? Karena di Jawa Timur ini jarang sekali seorang pelukis yang punya museum. Mungkin seingatan saya baru ada 3 orang yang punya museum, yaitu pelukis Moses Misdi yang ada di Banyuwangi, lantas pelukis Rudi Isbandi yang ada di Surabaya, dan Pak Ketut Sugame yang museumnya berlantai 3 ada di kota Jember. Saya sudah 3 kali mengunjungi Pak Ketut di Jember dan 1 kali melihat museumnya yang berlantai 3 yang cukup mentereng ya. Ini yang bikin saya kagum. Jadi orang daerah yang bisa bikin museum. Artinya kalau orang bikin museum itu kan nggak gampang. Di samping itu kan karya-karyanya kan harus banyak, harus produktif. Nah, Pak Ketut ini dikenal sebagai seorang pelukis yang produktif. Nah, teman-teman, nanti sebelum saya membacakan salah satu puisi karya Pak Ketut, saya akan menunjukkan lukisan-lukisan karya beliau. Nah, kebetulan saya punya 4 biji lukisan, diberi oleh beliau. Nah, diberi kenang-kenangan sebelum beliau meninggal ya. Sebelum beliau meninggal, ya ingatan saya 2-3 tahun yang lalu ya, itu saya diberi 3 buah lukisan. Nanti akan saya tunjukkan sehingga teman-teman bisa tahu bagaimana sih bentuk lukisan Pak Ketut Sugame ini. Nah, mari kita lihat. Lah, ini teman-teman. Ini salah satu karya beliau. Judulnya Pedati. Ukurannya 60 kali 80 cm. Ini objeknya di sekitar Kabupaten Jember. Ini juga salah satu karya beliau. Sudut desa. Nah, nampak sekali ya, sangat impresionis. Wih, saya rekaman jam 12:30 malam, teman-teman. Ini jamnya. Nah, beliau juga pernah juga melukis yang beraliran abstrak. Nah, ini karya beliau, aliran abstrak ya. Tetapi kebanyakan beliau ini melukis dengan corak impresionis. Nah, ini salah satu karya beliau. Sudut desa di Kabupaten Jember. Saya suka ini. Apa ya? Impresionis yang klasik, seperti mengingatkan pada lukisan-lukisan yang diproduksi oleh pelukis-pelukis Belanda. Nah, kalau ini bukan lukisan, ini foto saya dan istri ini.
Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ingin tahu wajah Pak Ketut ya. Ini wajahnya Pak Ketut. Beliau seorang mubalik, sering keliling Indonesia untuk mengamalkan ilmunya. Nah, sebelum saya bacakan salah satu puisi karya Pak Ketut, saya bacakan biodatanya ya, supaya teman-teman lebih mengetahui siapa sih Pak Ketut Sugame Fatuba Lil Gurobah. Beliau lahir di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali pada 22 November 1942. Menulis puisi sejak tahun 1964 untuk siaran sastra di RRI Jember, Jawa Timur, bersama sejumlah kawan dari Sanggar Purayuda. Sampai saat ini sudah menulis 1.500-an puisi. Bagi Ketut S. Fatuba Lil Gurobah, menulis puisi sebagai equalizer jiwa dan jarum termometer emosi, Puisi yang tertulis relatif banyak, demikian juga yang tak tertulis. Saya tidak mengenal teori penulisan puisi. Bagi saya, menulis puisi adalah ekspresi celoteh batin geliat kalbu atas kendali total dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar ayah dari 3 orang anak yang tinggal di Jember ini. Nah, pada buku kumpulan puisi yang pertama, Celoteh Anak Penjara 1 ini terhimpun 100 judul puisi. Sedangkan buku kumpulan puisinya yang kedua ini terhimpun 117 puisi. Jadi yang pertama ini 100 judul puisi, ini 117 judul puisi. Jadi total puisinya yang sudah dibukukan jumlahnya 217. Dan yang sisanya masih banyak. Tadi yang saya sebut sekitar 1.500 judul puisi. Bentar ya, saya cari, tadi sudah saya tandai, kok lali ya Grek. 67, duh. Nah ini, judulnya sederhana, Seruling Bambu. Tetapi di situ saya menangkap impresionisme, bahkan mungkin ada nuansa surrealistiknya ya, suasana alam mimpi gitu ya. Nah, saya bacakan teman-teman. Judulnya Seruling Bambu, ada pada halaman 67, Celoteh Anak Penjara 1. Seruling Bambu. Seruling bambu melengking mengelus kalbu, merayu melukis cumbu. Suaramu yang nyaring membelit malam di bulan terang, ketika gadis tidur telentang. Seruling bambu, bisikmu mesra, meski wajahmu sendu, namun
Di dadaku kutambatkan damba, seruling bambu, bicaralah dengan suaramu yang merdu, dan senyumlah seperti pada hari-hari yang lalu, dan terimalah salam rinduku. Kamar Biru, 26 November 1983. Nah, pada puisi-puisi yang dihasilkan Pak Ketut ini, itu banyak yang ditandai dengan kamar biru. Mungkin beliau menulisnya itu mungkin ada di kamar biru ya, mungkin ya ini ya. Nah, begitulah teman-teman tentang pelukis yang penyair Pak Ketut Sugama yang tinggal di Jember puluhan tahun sejak hijrah dari Bali. Kemudian beliau mengembangkan karirnya di kota Jember, sehingga beliau saya kenal sebagai seorang pelukis impresionisme dan penulis puisi yang sangat produktif. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih.